Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan materi kita kemarin. Mohon maaf saya kelupaan ngirim materinya. Tolong saya diingatkan ya. Saya sering lupa ya. Kemudian untuk tugas nanti dikirimkan ke ini aja ya, ke daring ya. Saya belum buat Google Classroom soalnya. Oke, baik. Teman-teman, hari ini saya masuk ke sifat aljabar pada limit barisan. Ya, kemarin kita sudah pelajari definisinya. Kalau saya punya dua buah barisan dijumlahkan, definisinya adalah barisan baru yang elemen-elemennya adalah merupakan jumlahan dari setiap elemen dari masing-masing barisan tersebut ya. Kemudian perkaliannya demikian dan seterusnya. Nah, ini saya punya sifat aljabar pada limit barisan. Mohon maaf, saya matikan saja ya kameranya. Ini ada kendala. Oke, baik. Ini ya. Teorema ini mengatakan jika saya punya dua buah barisan yaitu Xn dan Yn masing-masing konvergen ya. Jadi diketahui Xn konvergen ke X, kemudian Yn konvergen ke Y. Yang pertama adalah barisan Xn plus Yn akan konvergen ke X plus Y. Oke. Oke, bentar. Ini susah banget. Oke, baik. Di sini sebenarnya cara membuktikannya sama untuk poin 1, 2, dan 3. Saya ambil salah satu saja ya yang penjumlahan. Nanti pola cara pembuktiannya sama. Oke, saya mau pakai whiteboard aja deh ini. Oke ya. Misalkan diketahui tadi Xn konvergen ke X dan Yn konvergen ke Y. Kita akan buktikan yang pertama saja, yaitu akan dibuktikan Xn, barisan Xn ditambah barisan Yn ini akan konvergen ke X plus Y. Gitu ya. Kita kembalikan lagi ke definisi barisan konvergen. Ya, kemarin gimana definisinya? Barisan dikatakan konvergen. Oke, saya tulis dengan warna lain ya. Misalkan AN konvergen ke A. AN dikatakan konvergen ke A apabila untuk setiap epsilon positif ada indeks N0 elemen N, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N0 berlaku AN min A kurang dari epsilon. Ini ya, kemarin ya. Nah, berarti untuk membuktikan barisan Xn plus Yn konvergen ke X plus Y, berarti sama saja harus ditunjukkan bahwa untuk setiap epsilon positif, saya harus menemukan suatu indeks tertentu, begitu ya. Sedemikian hingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0 berlaku Xn ditambah Yn min X plus Y kurang dari
epsilon. Oke, itu. Jadi sebenarnya sama. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nanti membawa atau membuktikan ini ya, nilai mutlak ini. Sebenarnya di situ yang menjadi tantangannya. Tetapi di sini yang perlu diingat kembali bahwa kita sudah punya modal apa? Barisan XN dan YN-nya masing-masing sudah konvergen ya. Baik. Sekarang untuk membuktikan itu berarti saya ambil sembarang bilangan epsilon positif ya. Oke. Karena diketahui XN konvergen ke X, maka harusnya kan ada suatu indeks tertentu N0, tetapi supaya membedakan dengan nanti yang akan ditunjukkan, saya kasih N1 saja ya. Maka ada N1 elemen N, ya, elemen N, sedemikian hingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N1 berlaku apa? XN min X kurang dari epsilon per 2. Sama ya, nanti epsilon pun bilangan sembarang, saya ambil epsilon per 2 saja. Nah, dengan cara yang sama dan juga karena YN konvergen ke Y, maka ada N2 misalkan elemen N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N2 berlaku YN min Y kurang dari epsilon per 2. Nah, sampai di sini sebenarnya ini baru menguraikan yang diketahui. Jadi ketika saya punya sembarang epsilon positif, karena diketahui tadi dua barisan itu konvergen, maka saya uraikan. Oke, kita sudah punya itu. Nah, selanjutnya dipilih, saya pilih indeks yang paling besar antara N1 dan N2. Saya namakan N0, yaitu saya katakan suprimum karena tidak harus sama. Artinya mana yang lebih maksimum. Ya, mana yang paling besar indeks antara N1 dan N2. Sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0 diperoleh ya. Kita lihat XN plus YN dikurangi X plus Y ini sama dengan apa ini? Kalau yang X saya kumpulkan, yang Y saya kumpulkan, berarti XN min X gitu ditambah YN min Y. Masih sama ya ini, kiri dan kanan. Nah, kita pakai kata samaan segitiga, ya, ini akan kurang dari sama dengan apa? XN min X ditambah YN min Y. Oke? Nah, tadi di sini XN min X kurang dari epsilon per 2, YN min Y kurang dari epsilon per 2. Sehingga ini kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 ini sama dengan epsilon. Nah, teman-teman perhatikan bahwa di sini untuk sembarang epsilon positif saya sudah punya N0. N0 ini pasti ada gitu ya. Dari mana keberadaannya dapat dipastikan ada? Karena dia suprimum antara N1 dan N2 gitu ya. Atau maksimum antara N1, N2. Dan N1, N2-nya itu sudah dijamin ada karena XN konvergen ke X dan YN konvergen ke Y. Sekali lagi, untuk sembarang epsilon positif sudah ada N0, sehingga untuk setiap N yang lebih dari sama dengan N0, berlaku ini kurang dari epsilon. Sama saja mengatakan apa? Yang tujuan kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Ada? Ada yang ditanyakan? Nah, untuk yang pengurangan, Anda harus hati-hati di proses yang paling bawah ini ya. Di proses yang paling bawah hati-hati. Ketika nanti xn min yn, nah itu hanya pintar-pintar Anda bagaimana merubah nanti yang yn-nya ya. Nah, itu mudah sama ya. Nah, untuk yang perkalian, sebenarnya nggak terlalu sulit. Ada itu ya di buku. Baik, saya ke slide tadi. Oke. Ya, sekarang untuk yang 2 dan 3 ini saya serahkan kepada Anda buat PR hari ini ya. Ada ini di buku ya, di buku referensi juga ada, di buku Bartel ada. Oke, baik, saya lanjut ke teorema selanjutnya. Nah, sekarang yang pembagian. Oke, teorema ini mengatakan kalau saya punya dua buah barisan yang konvergen, ya, barisan xn konvergen ke x, zn konvergen ke z. Tetapi di sini ada syarat. Barisan zn bukan 0, bukan barisan 0, jadi tidak ada 0 untuk setiap elemennya barisan zn. Oke, setiap elemen barisan zn tidak ada yang 0, kemudian z-nya tidak boleh 0. Kenapa demikian? Kita lihat di sini xn per zn. Zn di sini menjadi penyebut, di sini juga z menjadi penyebut. Ingat bahwa sembarang bilangan real dibagi dengan 0 ini tidak terdefinisi. Apa artinya tidak terdefinisi? Nilainya tidak ada di dalam bilangan real, gitu ya. Jadi dia tidak terdefinisi. Jangan katakan ini sama dengan tak hingga ya. Kita nggak tahu nilainya. Ini salah, yang mengatakan sembarang dibagi dengan 0 itu ditulis tak hingga itu salah. Karena kita tidak tahu, tidak bisa memastikan apa benar nilainya tak hingga. Yang benar adalah kita katakan saja bahwa dia tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi itu artinya apa? Tidak terdefinisi pada bilangan real. Oke, baik itu. Nah, sekarang saya mau langsung membuktikan ini. Kalau saya punya dua buah barisan dibagi begitu, ternyata limit barisannya juga mengikuti, gitu kan ya? Oke. Oke, ini saya clear ya. Nah, baik, diketahui tadi xn konvergen ke x dan zn konvergen ke z. Oke. Nah, di sini saya menggunakan pernyataannya nomor 2 tadi yang saya minta Anda kerjakan, yang xn dikali yn ini konvergen ke x kali y. Saya mau pakai pernyataan ini. Nah, gimana membuktikan xn per zn konvergen ke x per z? Kan sudah diketahui xn konvergen ke x, ya kan? Ini mau saya buktikan saja yang seper zn konvergen ke seper z. Oke, bisa dipahami? Karena diketahui tadi xn konvergen ke x dan zn konvergen ke z, di sini untuk membuktikan ini, saya cukup membuktikan seper zn konvergen ke seper z. Gitu ya. Seper zn konvergen ke seper z. Kenapa? Karena saya mau pakai ini. Ini sudah ada di teorema sebelumnya di poin nomor 2. Nanti berarti kalau ini sudah terbukti, ya, kalau ini sudah terbukti, sudah benar, maka nanti kita tinggal mengatakan saja karena Sn konvergen ke X berarti Sn kali seper Zn konvergen ke X kali seper Z, gitu ya.
Oke, bisa dipahami ini. Berarti di sini untuk membuktikan ini saya cukup menunjukkan seper Zn konvergen ke seper Z. Oke, baik. Ya, ini saya hapus ya. Nah, sekarang akan dibuktikan bahwa seper Zn konvergen ke seper Z. Oke. Bagaimana buktinya? Buktinya hampir sama seperti tadi, berarti ini harus ditunjukkan bahwa untuk setiap saya pakai warna lain biar tidak membingungkan ya. Nah, ini sama saja. Ini sama saja ditunjukkan untuk setiap epsilon positif, nanti ada N0 begitu, elemen N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0 berlaku mutlak seper Zn min seper Z kurang dari epsilon. Oke, gitu ya. Itu yang akan ditunjukkan. Nah, sekarang kita lihat. Saya mau melihat dulu bentuk seper Zn, seper Z ya. Jadi di sini mula-mula saya ambil sembarang bilangan alfa. Alfa itu adalah setengah Z. Karena sudah diketahui Zn konvergen ke Z, berarti saya sudah punya Z gitu ya. Artinya apa? Alfa itu pasti ada. Oke, bisa dipahami, saya ambil bilangan alfa itu adalah setengah dari mutlaknya Z. Jadi supaya jelas alfa ini positif gitu maksud saya. Nah, Z tadi adalah limit barisan dari Zn, karena Zn konvergen ke Z kan. Oke. Nah, karena diketahui Zn konvergen ke Z, ya, maka saya dapat menemukan indeks tertentu, katakan N1 elemen N, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N1 berlaku mutlak Zn min Z kurang dari alfa ya. Jadi di sini saya ambil epsilonnya itu adalah alfa gitu ya. Tetapi di sini bukan saya katakan epsilon sama dengan alfa, bukan. Maksud saya begini. Untuk mengatakan Zn konvergen ke Z, itu kan intinya kalau berdasarkan definisi saya untuk sembarang bilangan real gitu ya. Nah, sembarang bilangan realnya itu alfa. Ada indeks tertentu N0, nah tapi di sini saya pakai N1. Nanti supaya membedakan dengan kalimat utama yang pink ini ya, yang akan ditunjukkan. Saya baru menguraikan yang diketahui sampai di sini. Oke. Supaya nanti nggak bingung, ini kita kasih nama bintang gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya. Saya uraikan dulu aja lah. Karena Anda punya sifat, masih ingat sifat nilai mutlak di depan, bahwa mutlak dari mutlak A dikurang mutlak B kurang dari sama dengan mutlak A min B. Oke, ini sifat nilai mutlak ada di depan. Ya, saya sudah pernah ingatkan bahwa sifat-sifat di depan jangan dilupakan. Oke, saya pakai itu ya, karena mutlak Zn min mutlak Z ini kurang dari sama dengan Zn min Z. Oke. Sedangkan ini saya uraikan dulu saja. Kemudian kita punya sifat di nilai mutlak juga bahwa mutlak A min B kalau ini kurang dari sama dengan C, ini sama saja mengatakan min C kurang dari sama dengan A min B kurang dari sama dengan C ya. Nah, saya pakai itu. Oke.
Berarti ini menjadi minus Zn min Z, begitu, kurang dari sama dengan Zn min Z kurang dari sama dengan Zn min Z. Gitu ya. Oke. Ya. Nah, di sini saya ambil poin yang kiri ini, ya, karena tadi berdasarkan bintang, ya, berdasarkan bintang itu, ya. Ini kalau saya uraikan, saya tulis di sini aja ya, ini. Sebenarnya nggak perlu ditulis, makanya saya tulis pink. Yang pink ini sebenarnya intinya nggak perlu ditulis, cuman saya uraikan supaya Anda paham. Dari sini berdasarkan sifat yang di atasnya berarti ini kan harusnya min alfa kurang dari sama dengan Zn min Z, ya kan? Kurang dari sama dengan alfa, gitu ya. Oke? Ya. Nah, dari sini dari bintang gitu ya. Ini saya kalimatnya dari bintang. Bintang yang ini ya maksudnya ya. Oke, diperoleh oke, min alfa kurang dari sama dengan min Zn min Z, oke, kurang dari sama dengan tadi mutlak Zn min mutlak Z. Oke, gitu ya. Saya dipahami ini. Yang ini sebagai spotlight. Yang ini ya, ini saya taruh di sini. Oke. Nah, berdasarkan sifat ini, berdasarkan bintang, saya punya ini. Gitu ya. Oke, situ atau Anda bisa pakai ini, tetapi langsung saja sebenarnya enak pakai ini ya, yang bintang ini, yang ini langsung sini. Oke. Bisa dipahami itu? Baik, saya lanjutkan. Nah, tadi min alfa itu apa? Ingat min alfa kita itu apa? Ambil alfa, alfa adalah setengah mutlak Z. Oke? Alfa adalah setengah mutlak Z. Baik. Itu. Jadi ini minus. Oh, ini saya ini aja ya. Bentar. Dari sini ya, teman-teman. Berarti bentar. Saya punya di sini min alfa kurang dari sama dengan ini gitu ya. Oke, saya tulis lagi. Berarti Anda punya min alfa kurang dari sama dengan Zn min mutlak Z. Oke? Nah, kalau kedua ruas saya jumlahkan dengan mutlak Z, berarti saya punya apa? Mutlak Z min alfa kurang dari sama dengan Zn, gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak perlu ditulis, cuman biar Anda paham saja dari mana nanti langkah saya selanjutnya. Nah, tadi di sini saya punya Z, berarti dari situ saya punya Z min setengah Z, karena alfa adalah setengah Z ya. Ini berarti kurang dari sama dengan Zn. Nah, kalau di buku itu dari biru ini langsung ke biru yang paling bawah. Nah, ini yang pink sebenarnya boleh Anda tulis, boleh tidak. Oke. Sini. Sehingga didapat, saya ke kanan ya, sehingga didapat ini 1 mutlak Z dikurang setengah mutlak Z, berarti saya punya setengah mutlak Z kurang dari sama dengan Zn. Oke? Itu ya. Nah, ini kembali lagi ke atas, Zn yang di bawah ini untuk N yang mana? Untuk N yang mana? Untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N1.
Saya tulis di sini ya, ini untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N1. Oke? Gitu. Baik, saya harus pindah ke mana ya? Whiteboard-nya kecil banget. Baik, ini teman-teman nanti saya kirim ke grup Anda ya. Ini saya kasih halaman 1 gitu ya. Atau gimana ya enaknya? Saya butuh space lagi soalnya ini. Ini saya hapus dulu, nanti ini saya save, nanti saya kirim ya. Oke. Baik, Bu. Ya, itu sekarang tadi saya tulis ya. Tadi kan kita sudah punya setengah mutlak Z kurang dari sama dengan mutlak, mutlak Zn, oke? Ya. Saya sudah punya itu ya tadi ya terakhir. Kemudian, nah sekarang baru saya mulai pembuktian tadi. Saya ulangi, kita tadi mau membuktikan seper Zn konvergen seper Z. Oke, ini ya. Nah, sekarang baru saya ambil sembarang epsilon positif. Oke? Nah, masih sama karena Zn konvergen ke Z, maka dapat dipilih ya, atau terdapat, karena Zn konvergen ke Z, berarti terdapat katakan N2 gitu ya, elemen N, karena tadi saya sudah mengambil N1. Oh my god. Ya, N2 elemen N. Kemudian, sehingga untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N2, berlaku mutlak Zn min Z, ini tadi. Oke, kurang dari ini harusnya benar. Sebenarnya ini nih gimana ya? Ini tuh nanti itu dipakai di akhir, tetapi nanti ya, ini saya tulis dulu, tapi nanti oke. Oke, nanti. Ini saya tulis dulu aja ya. Dipilih N0 sekarang sama dengan maksimum dari N1, N2. Sehingga ini seper Zn min seper Z kurang dari epsilon. Gimana ya cara ininya ya biar bentar. Mungkin ini saya uraikan dulu aja ya. Ini ZNZ. Oke, saya tulis dulu ya. Z min Zn atau sama. Ini kan kurang dari sama dengan, nah ini loh. Z per, bukan Z ya. 2 ya. Ini 2 per mutlak Z dikuadratkan. Z min Zn. Ya, untuk setiap N lebih besar sama dengan N1. Oke, kemudian ya ini enggak dulu ya. Oke, terus bingung nggak ya nanti ya? Oke, ini harusnya ke atas.
Oke, teman-teman, berarti mulai dari yang bawah dulu, baru ke yang atas. Oke. Dari yang bawah ini, yang saya tandai pink ini, oke, ini baru ke atas. Baru ke yang biru. Selanjutnya, oke, ini saya save dulu. Kemudian, oke, kemudian, malah bingin ya. Ntar dulu ya, ini, sorry, biar nggak membingungkan, saya ulang saja ya ini. Oke. Oke, untuk sembarang ini ya, tadi seper Zn min seper Z sama dengan Z min Zn per Znz sama dengan 1 per Zn Z kemudian Z min Zn ya. Nah, ini tadi kurang dari sama dengan 2 per Z kuadrat ya. 2 per Z kuadrat Z min Zn. Nah, ini kenapa ini tadi, tadi ya, tadi saya punya ini, masih ingat setengah mutlak Z kurang dari sama dengan Zn ya, teman-teman. Nah, yang ini tadi sudah didapat ya. Kemudian ini berarti seper Zn kurang dari sama dengan 2 per mutlak Z begitu ya. Nah, yang ini sendiri adalah 1 per mutlak Zn dikali mutlak Z gitu ya. Nah, yang seper Zn kurang dari ini sehingga saya punya ini tuh kurang dari sama dengan 2 per mutlak Z kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya oke. Untuk sembarang epsilon positif, saya dapat memilih N2 elemen N gitu tadi ya, sehingga untuk setiap N lebih besar sama dengan N2 berlaku mutlak Zn min Z ini kurang dari setengah epsilon Z kuadrat ya. Ini jaminannya sudah ada epsilon, sudah ada Z kuadrat. Ini suatu konstanta. Nah, dari sini ya, saya kembali ke sini. Ini bintang 2 begitu. Ya. Oke. Selanjutnya dipilih ya, ini dipilih N0. N0 adalah maksimum antara N1 dan N2. Oke, sehingga dari bintang 2 itu saya peroleh, nah, seper Zn min seper Z itu, nah ini kan sudah, ini ya, yang ini dari sini, oke. Kalau ini kita uraikan bintang 2, maka ini kurang dari epsilon. Ini sudah untuk setiap N yang lebih besar sama dengan N0. Oke? Oke. Nah, di sini teman-teman, saya ulangi ya. Jadi saya uraikan dulu ini. Bentuk nilai mutlak seper Zn min seper Z ini sama dengan apa?
sama dengan diperoleh ini ya, yang biru-biru ini. Ini kurang dari sama dengan 2 per mutlak Z kuadrat ini. Nah, ini dari mana? Tadi yang pink ini ya, sudah saya jelaskan bahwa ini nih kurang dari 2 per ini. Nah, sekarang yang ini sendiri karena Zn konvergen ke Z, saya uraikan kembali ya, sehingga diperoleh ini ya. Kenapa ini kurang dari ini? Boleh saja ini adalah bilangan positif sembarang juga, karena epsilon sembarang. Jadi, saya boleh mengambil Zn konvergen ke Z yang kurang dari ini. Oleh karena itu, ya, yang bintang 2 ini menjadi ini. Oke? Menjadi apa? Kurang dari epsilon. Karena Zn min Z-nya ini, atau Z min Zn-nya ini kurang dari setengah dikali epsilon dikali Z kuadrat. Ini kalau kita kalikan dengan ini, berarti tinggal epsilon. Oke? Nah, di sini jangan lupa dipilih N0 adalah maksimum antara N1 dan N2. Karena apa? Karena di sini ada N2 dan tadi ada N1. Baik, itu berarti di sini sudah terbukti bahwa Zn seper Zn konvergen ke seper Z. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Ada? Nanti saya kirim deh gambarnya ya. Oke, baik. Selanjutnya, bukan ini ya. Oke. Selanjutnya sifat ini ya. Jadi kalau saya punya barisan Xn yang barisan bilangan real non negatif yang konvergen